Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Akbar Rohim, kelas 11 TKR 5 akan mempresentasikan tentang tipe dan karakteristik suspensi. Menurut konstruksinya, suspensi dapat digolongkan menjadi dua tipe. 1. Suspensi tipe rigid. Pada suspensi tipe rigid, roda kiri dan kanan dihubungkan oleh aksel tunggal. 2. Suspensi model bebas. Pada suspensi model bebas, independent suspension, masing-masing pada roda kiri dan kanan bergerak bebas independen. Suspensi rigid axle. Pada suspensi rigid axle suspension, roda kiri dan kanan dihubungkan oleh aksel tunggal. Aksel dihubungkan ke bodi dan frame melalui bekas daun atau bekas koil. Suspensi rigid banyak digunakan pada roda depan dan belakang bus dan truk dan pada roda belakang mobil penumpang. Hal ini karena konstruksinya kuat dan sederhana. Suspensi model bebas. Pada suspensi model bebas, independent suspension, roda-roda kiri dan kanan tidak dihubungkan secara langsung pada aksel tunggal. Kedua roda dapat bergerak secara bebas tanpa mempengaruhi. Biasanya suspensi model bebas ini digunakan pada roda depan mobil penumpang dan truk kecil. Sekarang suspensi model bebas digunakan juga pada roda belakang mobil penumpang. Sistem suspensi depan. Perbedaan besar antara suspensi depan dan belakang disebabkan roda depan dapat membelok. Ketika kendaraan membelok atau melalui jalan yang tidak rata, roda-rodanya menerima gaya dari permukaan jalan. Suspensi berfungsi menyerap gaya-gaya ini agar kendaraan berjalan sesuai dengan arah yang diinginkan. Di samping itu, untuk mencegah roda bergoyang, bergerak ke arah depan, belakang, samping secara berlebihan, atau merubah kemiringan roda. Hal ini akan mempengaruhi kestabilan kendaraan. Karena faktor inilah suspensi model bebas sering digunakan pada roda depan. Sebagai contoh suspensi model bebas adalah tipe McPherson strut dan tipe double wishbone. Tipe McPherson strut. Suspensi tipe ini banyak digunakan pada roda depan mobil ukuran kecil dan medium. Konstruksi. Komponen suspensi tipe strut adalah lower arm strut bar, stabilizer, dan strut assembly. Ujung lower arm dipasang pada suspension member melalui bushing karet dan dapat bergerak naik turun. Ujung lainnya dipasang ke steering knuckle arm melalui ball joint. Strut bar berfungsi menahan gaya yang bekerja pada roda pada arah depan atau belakang. Salah satu ujung strut bar dipasang pada lower arm dan ujung yang lainnya diikat pada cross member melalui bracket dan karet bantalan. Stabilizer bar berfungsi mengurangi kemiringan kendaraan ketika membelok dan menambah kemampuan cengkram roda terhadap jalan agar kendaraan stabil. Stabilizer bar dipasang pada lower arm melalui bushing karet dan ring dan pada bodi melalui bushing karet. Pegas koil dipasang pada rakitan strut dan shock absorber ditempatkan di dalam rakitan strut. Sebagai bagian dari suspension linkage, shock absorber berfungsi menyerap kejutan dari jalan dan menopang berat kendaraan. Bagian atasnya dipasang pada fender apron melalui bantalan karet dan bearing. Bagian bawah strut bar diikat dengan baut pada steering knuckle. Ada beberapa macam bentuk lower arm yang digunakan untuk menopang roda dan bodi kendaraan. Di antaranya ada lower arm berbentuk L. Bentuk ini ada yang digunakan pada kendaraan yang mesinnya di depan dan penggeraknya roda depan. Lower arm berbentuk L ini diikat pada bodi pada dua tempat melalui bushing dan ke steering knuckle melalui ball joint. Tipe double wishbone dengan bekas koil. Suspensi model ini banyak digunakan pada roda depan mobil penumpang dan truk kecil. Konstruksi. Roda dipasang pada bodi melalui dua lengan suspensi, upper dan lower arm. Shock absorber dan bekas koil dipasang di antara kedua arm tersebut di atas. Steering knuckle dan frame.
Salah satu ujung arm dipasang pada bodi atau frame melalui bushing dan ujung lainnya pada steering knuckle melalui ball joint. Bagian atas shock absorber diikat pada bodi atau frame dan bagian bawahnya ke lower arm. Bekas coil terletak di antara lower arm dan bodi atau frame. Tipe double wishbone dengan batang torsi. Suspensi tipe ini banyak digunakan pada truk kecil yang menggunakan suspensi dengan bekas coil. Batang torsi dipasangkan pada upper atau lower arm. Konstruksi seperti pada gambar di bawah ini, batang torsi torsion bar dipasang pada upper arm, lower dihubungkan pada suspension member melalui upper torque arm diikatkan pada upper arm belakang dengan dua baut dan batang torsi dimasukkan ke tempatnya. Tipe pegas daun paralel. Suspensi tipe ini digunakan pada roda depan, truk, bus, dan lain-lain. Bagian tengah pegas daun diikatkan pada axle housing dengan menggunakan baut U. Suspensi seperti pada gambar di bawah biasanya digunakan pada roda depan truk dengan penggerak roda belakang. Pegas daun diikatkan pada front axle I-beam dengan baut U. Sistem suspensi belakang. Pada umumnya, suspensi belakang menerima berat yang berlebihan dari penumpang dan barang. Keadaan ini menimbulkan kerusakan dalam menentukan kekerasan pegasnya apabila pegas dibuat cukup keras untuk beban berat, akan menjadi terlalu keras bila kendaraan hanya dinaiki pengemudi. Sebaliknya, bila dibuat cukup lembut untuk dinaiki pengemudi, pegas menjadi terlalu lemah sewaktu mendapat beban berat. Demikian pula keadaan dengan shock absorber. Tipe pegas daun paralel. Suspensi rigid axle ini banyak digunakan pada suspensi belakang kendaraan komersial. Tipe axle yang biasa digunakan suspensi dengan pegas disebut lift axle, yaitu satu unit yang terdiri dari differential axle shaft dan wheel hub. Lift axle dihubungkan ke propeller shaft dan frame dan dapat bergerak naik turun bersama pegas. Tipe ini tahan terhadap beban, gaya pengereman, dan gaya penggerak. Pada umumnya, ujung depan garis dari setiap pegas daun diikatkan ke bracket pegas pada struktural member atau frame melalui bushing karet dengan hanger pin. Ujung belakang pegas diikatkan ke bracket pegas pada struktural member atau frame melalui bushing karet dengan shackle. Seperti pada gambar di bawah, pada saat pegas berdefleksi dikarenakan perubahan beban, pegas menjadi panjang, dan shackle dapat mengimbangi perubahan tersebut. Bushing karet mempunyai dua fungsi, yaitu menyerap getaran dan mencegah agar getaran tersebut tidak diteruskan ke bodi. Di samping itu, agar mata pegas dapat bergerak maju mundur ketika pegas daun melengkung. Bagian tengah pegas dihubungkan pada axle housing dengan baut U. Tipe 4 link. Di antara suspensi rigid, tipe inilah yang menghasilkan kenikmatan berkendara yang lebih baik, karena penanganan posisi axle dan beban suspensi dilakukan secara terpisah. Biasanya suspensi ini menggunakan pegas coil. Konstruksi. Posisi axle adalah memikul dua lower control arm, dua upper control arm, serta satu lateral control rod. Sedangkan untuk menopang beban dan menyerap kejutan hanya digunakan pegas. Gaya dari arah depan belakang yang ditimbulkan oleh sistem rem dan sistem penggerak ditahan oleh lower dan upper control arm. Sedangkan gaya dari samping ditahan oleh lateral control rod. Salah satu ujung dari setiap control arm atau lateral rod diikat pada bodi atau frame dan ujung tipe double wishbone. Ini tipe dari sistem suspensi independen yang digunakan pada roda belakang kendaraan penumpang yang penggeraknya pada roda belakang, rear wheel drive. Konstruksi. Masing-masing roda ditopang oleh 3 suspension arm, 1 upper dan 2 lower suspension arm, yang diposisikan hampir tegak lurus dengan garis tengah
kendaraan dan sebuah strut rod yang sejajar dengan garis tengah kendaraan. Salah satu ujung upper suspension arm dipasang pada suspension member melalui bushing dan ujung yang lainnya pada axle carrier melalui ball joint. Salah satu ujung lower suspension arm dipasang pada suspension member melalui bushing dan ujung yang lainnya dari arm No1 dan arm No2 dipasang pada axle carrier melalui ball joint dan bushing. Tipe strut dual link. Suspensi tipe ini digunakan pada roda belakang kendaraan yang mesinnya di depan dan penggerak roda depan. Suspensi ini termasuk salah satu tipe suspensi strut. Konstruksi: roda-roda ditopang oleh dua suspension arm dan strut rod. Suspensi arm terletak hampir tegak lurus dengan garis tengah kendaraan, sedangkan strut rod sejajar dengan garis tengah kendaraan. Beban dari depan belakang, sisi dan vertikal ditahan oleh komponen yang berbeda. Dengan demikian memudahkan dalam menghasilkan kendaraan yang stabil dan nyaman. Tipe trailing arm dengan twist beam. Suspensi rigid ini digunakan pada roda belakang mobil kecil dengan penggerak roda depan. Konstruksi: bagian belakang suspension arm dihubungkan dengan jalan dilas pada axle beam. Di samping itu, stabilizer bar pada kedua ujungnya dilas pada axle beam. Beban yang diterima roda diteruskan menurut arahnya ke komponen yang bersangkutan, yaitu pada roda-roda penggerak dengan arah yang berlawanan, yang satu ke atas dan yang lainnya ke bawah. Gerakan puntiran dari ujung suspension arm diteruskan ke dalam gerakan puntiran axle beam belakang yang terpasangkan pada stabilizer dan suspension arm belakang. Puntiran dari axle beam belakang dan stabilizer menghasilkan gaya reaksi yang berlawanan dengan puntiran suspension arm. Penempatan coil spring menyempurnakan roll rigidity dengan mengurangi body rolling, sehingga menghasilkan steering yang lebih stabil. Roll rigidity adalah penambahan momen pada suspensi dengan depan dan belakang yang dari sisi ke sisi, di mana diteruskan dari suspensi depan dan belakang ke bodi.